Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kita lewati malam-malam Ramadan ini, dan mudah-mudahan ini adalah malam yang kita mendapatkan keberkahan, karena Ramadan itu tidak ada jaminan kita bisa mendapatkan Ramadan tahun depan. Bahkan belum tentu juga kita bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini. Makanya sebenarnya ulama kita itu ketika masuk Ramadan, dia memaksimalkan untuk melaksanakan ibadah. Karena termasuk orang yang bergembira itu ketika memaksimalkan ibadah di dalam bulan Ramadan. Mungkin 11 bulan kita biasa-biasa saja dalam beribadah, tapi di dalam Ramadan ini kita maksimalkan. Jadi kita memanfaatkan waktu sebisa mungkin, selalu mendapatkan pahala. Itu kuncinya. Jadi bagaimana menggali nilai-nilai pahala yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Kemudian kemarin malam saya sampaikan beberapa hal berkaitan dengan dalam rumah tangga, tapi ada hal yang juga penting saya sampaikan, bahwa mendidik generasi itu sangat penting Bapak Ibu sekalian. Anak yang masih dikandung itu sangat besar pengaruhnya terhadap kondisi kejiwaan orang tuanya. Makanya ketika kita mengandung anak, itu harus menjaga stabilitas emosi. Kenapa? Karena itu akan berdampak ke anak sebenarnya. Dari situlah kita dianjurkan untuk banyak berzikir. Saya dapat satu istilahnya penjelasan para ulama, dan itu ada yang praktekkan Pak, tentang menghatamkan Al-Quran ketika kita dalam keadaan hamil. Ada satu anak di Iran, itu yang disebut dengan dokter cilik Al-Quran. Umur 5 tahun itu sudah hafal Quran 30 juz. Dan cara menghafalnya itu beda, karena dia menghafal sekaligus bisa menjelaskan ayatnya. Jadi hampir dipastikan bahwa dia menghafal Al-Quran sekaligus tahu tafsirnya. Dan itu apa yang dilakukan oleh orang tuanya, itu dicari, ditelusuri apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Cuma ini agak susah. Kenapa saya mengatakan susah? Mungkin istri kita berat, tapi kalau mau kerjasama itu bagus. Harus kerjasama betul. Karena sebelum dia menikah, ternyata dia bikin perjanjian dengan istrinya. Nanti kalau kita sudah menikah, saya minta jangan pernah keluar dari kamar. Jadi setelah menikah jangan keluar dari kamar, di kamar saja tinggal. Jangan menonton televisi, jangan melihat hal-hal lain, jangan membicarakan sesuatu yang tidak penting. Kemudian khatamkan Al-Quran terus. Jadi semenjak dia setelah menikah, itu hanya kan penghafal Quran memang kedua orang tuanya. Jadi dia menghatamkan Al-Quran, kemudian sampai dia hamil, dan di saat dia hamil dia khatamkan Al-Quran terus-menerus, dan tidak pernah meninggalkan kamarnya. Apa yang terjadi setelah anak itu lahir, umur 5 tahun itu bisa hafal Quran. Disebut dengan dokter cilik Al-Quran. Oh, ini agak berat Pak. Kalau istri kita karena mau gosip ya susah. Apalagi, jadi kalau, makanya saya bilang kalau kerjasama ya memang bagus. Karena itu agak berat. Apalagi kalau mau ke pasar tidak mungkin. Jadi mereka bisa keluar belanja. Kalau ini memang tidak keluar dari kamar, di kamar saja. Itu kerjanya hanya hatamkan Al-Quran. Bahkan ada informasi dari salah seorang sahabat saya yang tinggal di Iran, bahwa memang orang itu ketika ditanya berapa kali dia hatamkan Al-Quran selama dia mengandung, itu mengatakan dia menghatamkan Al-Quran kurang lebih 300 kali saat dia mengandung anak itu. Jadi kurang lebih 300 kali dia menghatamkan Al-Quran, belum dia hitung sebelumnya. Makanya anak itu umur 5 tahun sudah bisa hafal Quran. Jadi hal itu memang bisa terjadi ketika orang itu betul bersungguh-sungguh, karena ternyata itu pengaruh ke anak. Cuma anak kita itu memang ketika dia lahir itu ada beberapa perlakuan
kalau kita buka hadis-hadis, memang ada doa yang bisa dibaca pada saat anak tidur. Tapi tidak semua anak. Saya pernah pelajari dalam ilmu psikologi, karena ternyata otak itu kan, gelombang otak itu baru-baru berbeda-beda. Ada alfa, ada theta. Jadi itu gelombang otak itu berbeda-beda. Jadi ada otak bisa merekam pada saat orang tidur. Termasuk Pak Habibie itu, Profesor Dr. B.J. Habibie, itu otaknya bisa merekam pada saat dia tidur. Jadi kalau dia putar tape, kemudian tidur, dia pada saat dia bangun itu bisa dia hafal. Karena otaknya merekam itu. Dan untuk mendeteksi anak yang otaknya bisa merekam pada saat tidur itu gampang, Pak. Caranya, kalau dia sudah nyenyak tidurnya, angkat tangannya. Pegang tangannya kemudian angkat. Kalau terangkat tangannya begini baru dia tertahan, dia tidak jatuh. Atau dia tarik, berarti itu otaknya aktif. Walaupun dia tidur. Anak seperti itu bisa diputarkan tape pada saat dia tidur. Itu merekam otaknya. Itu untuk mendeteksi. Dan itu dalam ilmu psikologi, Pak, sudah dibahas. Jadi, makanya kalau ada anak kita sudah tidurnya nyenyak, angkat tangannya. Kalau diangkat tangannya begini, baru dia tarik begini, berarti itu aktif otaknya. Tapi kalau diangkat begini langsung jatuh, diangkat langsung jatuh, itu tidak merekam itu. Biar kita putar 100 kali tidak ada gunanya. Karena otaknya tidak menangkap sinyal itu. Nah, itu bedanya. Suami juga ibu bisa tahu. Makanya ada orang itu mudah sekali, biar tidur, kadang mudah sekali mendengar sesuatu. Sedikit-sedikit kalau orang cerita di sebelah dia bisa dengar. Padahal dia tidur itu bangun sedikit kemudian tidur lagi. Itu sebenarnya otaknya merekam itu. Jadi ada memang orang begitu. Makanya itu rata-rata orang yang begitu, Pak, EQ-nya itu di atas hampir mencapai 200. 100 lebih. Nah, tapi ketika ada orang diangkat tangannya begini baru langsung jatuh, itu EQ-nya agak dibawa sedikit. Jadi kalau ibu mau tahu suaminya merekam otaknya begitu. Pada saat ketika orang tidur, otaknya merekam, itu bisa didoakan, Pak. Makanya ketika ada suami suka ngomel-ngomel, suka marah-marah, itu bacakan Inna anzalnahu di telinga kanannya, tapi pelan-pelan saja. Nih, kalau dia sudah tidur, jangan tidak tidur. Kalau tidur, nanti dibacakan kalau tidur. Itu akan merekam itu. Karena sebenarnya itu kan setan. Pada saat orang tidur itu bisa, setan itu kan bisa kita rujuk supaya dia keluar. Karena biasa kalau orang hidup itu mengamuk-ngamuk. Tapi saya juga heran, Pak, sekarang orang maruyah. Dulu itu Nabi maruyah, sahabat maruyah tidak teriak-teriak, tidak lompat-lompat jinnya. Sekarang kan jin sudah mulai lompat-lompat. Saya bilang kayaknya jin sekarang sudah pemain bola semua. Iya. Ru'yah dulu itu kan ada begitu. Yang sekarang kan sudah seperti macam super tani. Saya bilang ini kayaknya setan sudah sekongkol. Makanya Habib Lutfi kemarin itu bilang, Raja Jin itu datang sama saya pusing. Jadi Raja Jin itu datangi Habib Lutfi, kemudian dia pusing, dia stres, mengeluh sama Habib Lutfi. Wah, kami ini dulu ini anggota-anggota kami yang memasuki orang. Sekarang ini kami kewalahan karena orang yang memasuki kami. Jadi dulu itu jin yang masuk, sekarang jin yang dimasuki. Karena banyak orang sekarang menggunakan jin untuk melakukan sesuatu. Makanya jin itu pusing. Makanya pimpinannya menghadap sama Habib Lutfi itu. Jadi makanya sekarang hati-hati, Pak. Banyak orang menggunakan ilmu ini. Kemudian anak kita ketika lahir, apa yang dianjurkan? Yang pertama, azankan. Laki-laki di telinga kanan. Kalau perempuan cukup ikamatkan. Kalau diikamatkan laki-laki itu di telinga kiri. Jadi kalau anak lahir itu langsung diazankan. Kenapa diazankan? Sebenarnya yang disuruh itu bapaknya, bukan neneknya. Kadang-kala ada orang neneknya yang azankan. Oh jangan, Pak. Kalau ada ustaz, biar ustaz. Jangan ustaz. Kenapa? Suara pertama yang didengar anak pada saat dia lahir dengan kalimat tauhid, pasti itu yang dia turuti nanti kalau besar. Kita bisa deteksi, Pak. Kalau ada anak kita, bukan kita yang azankan, pasti tidak tunduk ke kita itu. Agak susah diatur. Tapi kalau kita yang azankan, itu mudah sekali dia atur sama bapaknya. Makanya bukan ustaz, biar ada ustaz. Kemarin waktu saya tinggal di Makassar, ada orang lahir itu di kos-kosan, anaknya lahir, langsung dia datang panggil saya. Bapak minta tolong diazankan. Saya bilang tidak, kita yang azankan. Dia bilang tidak, barakatnya. Saya bilang apa barakat? Kau yang azankan, kau yang disuruh. Baru dia bilang ikut mikir belakangku. Saya ikut di belakangnya, tidak tahu kenapa saya dipanggil. Sekalinya sampai dia bilang, tidak aku hafal. Waduh, saya bilang mati. Dia tidak mau bilang di situ di dalam, bilang tidak aku hafal asal. Jadi dia suruh Kak dulu ikut di belakangnya, bilang tidak aku hafal. Saya bilang Kak mati. Tanya ibu-ibu juga kalau mau menikah sama laki-laki ya tanya dulu, bilang hafal jika azan.
Itu bahaya juga itu kalau udah hafal azan Pak itu. Ternyata kenapa ini pusing-pusing langsung lari ke kamar, ternyata dia tidak hafal azan. Ini kan jadi masalah juga. Makanya azankan, disuruh di situ kan bapaknya, bukan yang lain. Setelah diazankan baru bisa dibersihkan. Kalau sudah dibersihkan, kadang orang dan bersihkan dahulu. Sebenarnya mestinya itu diazankan dulu dengan penuh dengan darah itu. Kenapa? Darah yang lahir bersama bayi itu tidak kotor. Itu penting kita tahu. Dan setelah diazankan, sebenarnya sebelum menyusui anak itu ada doanya. Makanya ibu-ibu kalau melahirkan anak, jangan pakai susu dengkolah. Susu san itu jangan pakai itu. Kadang-kadang juga ibu-ibu ambil praktisnya. Itu susu formula itu kan kita tulis 0 sampai 3 bulan, 0 sampai 5 bulan, 0 sampai 1 tahun, 0 sampai 1 tahun setengah, 0 sampai biasa 1 sampai 2 tahun, nanti itu sampai 3 tahun. Air susu ibu itu setiap sudah asar itu berubah setiap hari. Jadi bayangkan itu selama 2 tahun itu air susu itu campurannya berubah terus, dan itu sesuai dengan kebutuhan perkembangan otak anak. Makanya banyak anak-anak sekarang kecil itu cerdas, tapi nanti mulai masuk kelas 6 itu mulai sudah buntu otaknya, karena dia dipacu kayak yang potong, nanti stop lagi tuh. Makanya otaknya tidak stabil. Karena kita katakan dulu pintar tapi kenapa bodoh? Sebenarnya di situ. Karena itu otaknya tuh terserang awal. Makanya air susu ibu itu stabil betul itu perjalanannya. Itu setiap asar itu berubah, setiap asar berubah, dan itu sudah diteliti Pak. Makanya air susu ibu itu kenapa orang yang sudah lama melahirkan itu dilarang menyusui anak bayi yang baru lahir, karena itu nanti mempengaruhi sel otaknya. Sekarang kan ibu-ibu selalu pakai formula dengan alasan nanti berhenti cantik lah. Waduh, itu fatal itu. Tapi tidak ada jadi ini kepada anak. Insya Allah ibu-ibu di sini bagus semua Pak. Insya Allah. Alhamdulillah bagus. Iya, itu penting. Kemudian berikan nama. Saya kasih tahu Pak, ada rumus dalam ilmu hikmah itu, tapi ini dalam ilmu hikmah, bukan kita kan biasa kalau kasih nama sembarang, istilahnya yang penting baguslah. Sekarang justru nama-nama artis banyak, Michael ini banyak lah. Nama-nama Islami juga sudah mulai hilang, ya. Jadi sudah banyak nama, bahkan sudah ada yang anak saat itu 4 namanya. Kadang biar gurunya tidak hafal. Itu kadang-kala susah juga itu Pak. Tapi ingat, saya kasih tahu, hindari menggunakan 3 nama untuk anak. Kalau saya pernah pelajari itu sama guru. Hindari menggunakan 3 nama. 3 nama satu anak. Kalau menggunakan harus betul sambung. Misalnya pakai Nur, tidak masalah. Nanti Nur misalnya melekat ke yang nama berikutnya itu. Dihindari. Misalnya pakai saja kan Muhammad Akbar, Muhammad Rijal. Begitu. Jadi jangan pakai nama, sekarang kan banyak sekali. Ada Dikinya, ada semua. Ya, nama-nama artis lah. Karena mamanya kayaknya juga kalau mau anaknya jadi artis. Kalau nama itu dalam ilmu hikmah, ini ilmu yang saya kasih, pilih nama 3 atau 4, kemudian istiharakan satu-satu. Kalau kita mau jadikan anak ulama atau penghafal Quran, istiharakan namanya itu yang satu-satu. Istiharakan satu-satu namanya. Mana yang bagus dengan istihara itu yang kita pasang. Jangan sembarang mengkasih nama. Hanya biasa kalau ada orang minta nama itu saya kasih 3 nama. Kasih 3 nama baru suruh pilih supaya dia istiharakan. Karena nama itu menentukan sekali Pak. Guru TK Abdul Rahman Abu Dalil itu ada beberapa orang yang dia ganti namanya. Yang saya tahu persis itu orang Pindrang ada. Dan saya pernah ketemu orangnya. Dia bilang, Pak Kiai, datang ke guru tadi Mangkoso. Pak Kiai, saya ini sudah 5 tahun mendaftar naik haji, belum antri kayak sekarang. Naik haji selalu ada uang waktu mau haji, tapi kok ada saja halangannya. Nah, tidak jadi berangkat. Ini sudah 5 tahun. Guru itu langsung tanya, siapa namamu? Dia bilang, 8 Nawang. Mak bilang guru oh, tidak naik haji kok sampai mati kalau itu namamu. Dia bilang, bagaimana Pak Kiai? Bilang, ganti namamu. Jadi diganti namanya. Ini sudah tua Pak, diganti namanya. Sudah tua. Sudah punya cucu, diganti namanya. Jadi dia bilang, jadi itu nama aku, Bang bilang itu namamu. Jadi dia ambil nama itu. Baru guru tak bilang, insya Allah tahun ini kau bisa naik haji. Nah bilang tidak bisa Pak Kiai. Mudah-mudahan doa tak tahun depan, karena ini sudah pelunasan orang, sudah selesai. Jadi guru tak itu pulang dan ternyata terbukti Pak, itu tahun naik haji. Saya itu tidak habis pikir. Dia mengatakan, saya sampai hari ini Pak Ustaz belum percaya.
Saya bisa naik haji padahal saya sudah daftar apa, itu selalu tidak jadi naik. Dan itu kenapa bisa ada satu orang mundur dan saya yang menggantikan. Itu jadi dia ganti namanya. Jadi memang ada beberapa itu dia ganti nama. Guru itu bisa ganti nama. Kadang ada hurufnya dia ganti. Ada memang. Ulama-ulama kita dulu itu tahu betul. Saya pernah mempelajari itu asma, tapi saya tidak bahas yang begitu. Itu kan fatal juga Pak kalau kita, karena nanti lari ke sifatnya itu. Jadi mudah-mudahan kalau kita punya anak nanti atau cucu, pilihlah 3 nama, kemudian kita istiharakan apa niat kita. Kalau kita mau kalau jadi penghafal Quran, istiharakan namanya. Ini yang cocok dengan itu. Kalau mau jadi bupati, istiharakan namanya. Niatkan untuk apa anak kita, baru istiharakan. Ini cocok untuk nama itu. Insya Allah itu terkoneksi dengan rezekinya itu. Dari situ ulama kita mengatakan, ini anak saya nanti jadi pejabat, ini anak saya nanti jadi pengusaha. Karena dari situ sebenarnya. Itu tidak sembarang. Jadi untuk kasih nama, tapi hindari juga berikan nama anak yang berat. Kan ada nama itu kan, di nama itu kan ada namanya khadam. Kalau kita kaji dalam ilmu hikmah itu agak berat itu. Seperti kalau pakai Muhammad, baru pakai Akbar, baru pakai Azim, oh itu fatal itu. Biasa itu anak itu sakit-sakitan, susah untuk sembuh kalau sakit. Jadi hindari nama yang berat seperti itu. Biasa juga anak itu bangun tengah malam menangis. Kalau seperti itu agak berat namanya. Karena sebenarnya nama itu ada penjaganya Pak, ada khadamnya namanya. Setiap lapas itu punya khadam. Jadi itu yang dipakai ulama, sehingga kadang dia pakai nama cuma pendek. Makanya anak-anak kita kadang berubah-ubah sifatnya itu gara-gara itu. Nah, kemudian sudah kasih nama, sudah diazani, kemudian akikah dia pada ini penting dulu sebelum saya langsung ke akikah. Kalau anak itu lahir sudah duhur, pas selesai sholat duhur, bawa ke masjid. Letakkan di depan mimbar, baru kita sholat sunat 2 rakaat. Kemudian angkat anak itu, kemudian berdoa. Ada ulama menganjurkan membaca 2 surah. Yang pertama adalah surah Alam Nasrah, kemudian yang kedua adalah surah Al-Ikhlas. Jadi surah Al-Ikhlas dibaca yang kedua itu, tapi dibaca 3 kali. Tapi anak itu diangkat di depan mimbar begini. Kemudian kita doakan. Itu caranya ulama kita mengikat anaknya dengan masjid. Itu nanti anak kita kalau besar tidak akan lari-lari di masjid itu. Tidak. Jadi kalau dia ke masjid itu duduk tenang. Kemudian menangis itu kalau ada orang ke masjid, nah dia tidak ke masjid. Menangis itu. Itu cara. Cuma orang tua kita dulu di kampung susah. Karena dia tidak mau kasih turun cucunya di tanah kalau tidak 40 hari. Oh itu fatal itu. Ini juga jadi masalah. Dia bilang, jangan kasih turun cucuku sebelum 40 hari. Itu fatal itu Pak. Tapi kalau sakit turun juga dia itu. Jadi masalah. Makanya itu pas satu waktu sholat itu, ketika dia lahir sebelum duhur bawa ke masjid. Cuma yang biasa masalah kalau anak lahir di rumah sakit kan tidak bisa keluar. Nanti pas keluar dari rumah sakit langsung kita bawa ke situ. Kita sholat sunnah hajat 2 rakaat, kemudian angkat itu. Makanya sahabat Nabi itu sering membawa anaknya ke depan Ka'bah. Kemudian di situ Nabi doakan. Itu supaya terikat kalbunya, supaya dia tidak mudah kena pengaruh Pak. Kemaksiatan itu tidak mudah kena pengaruh. Itu penting, supaya terikat hatinya dengan masjid. Itu penting. Kadang anak-anak kita nanti besar mau disuruh masjid, oh susah. Nah, dari situ kuncinya, makanya pas waktu sholat pertama langsung bawa ke situ. Kemudian ibu-ibu kalau menyusui anak, itu air susu ibu yang warna kuning itu jangan dibuang. Jangan sekali-kali dibuang. Itu air susu yang paling bagus untuk anak. Bapaknya juga harus kasih tahu. Jangan bapaknya yang ambil itu. Kadang juga bapaknya yang ambil. Oh itu parah itu. Jangan. Itu kasih ke anak itu. Bapaknya juga kadang jadi masalah. Itu air susu ibu yang kuning. Itu sudah diperiksa Pak. Bahwa ternyata memang kenapa kuning yang pertama itu tidak putih. Memang kuning kental. Itu memang sebenarnya untuk anak itu pertama itu. Itu beda sekali itu. Makanya ibu-ibu harus tahu itu. Jadi kasih, kemudian bacakan salawat, teteskan. Jadi mulai dari kanan kalau menyusui anak, ambil kanan, letakkan di jantung, kasih bersamaan detak jantungnya anak-anak kita yang kita susui. Pertama, kasih bersamaan detak jantungnya. Kalau tidak bersamaan, kita yang tahan nafas baru lepas, itu sudah bersamaan. Kalau sudah bersamaan, bacakan salawat. Sudah bacakan salawat syahadat. Tapi asyhadu an la ilaha illallah, baru teteskan air susu itu. Kalau dia minum, kemudian baca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru pegang dadanya baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Yana tunasa tawi syahadat naruh. Syahadat pamulang. Kemudian setelah itu kita juga baca, letakkan di dada tangan, kemudian tarik.
Kalau anak kita besar, dia kuliah di Makassar, dia sakit, tidak menelpon, itu kita sudah tahu. Kalau anak kita meninggal, kita akan tahu. Walaupun tidak dilapor orang, kita akan tahu. Dia kena musibah, kita akan tahu. Itu terikat langsung itu. Ini tuh Rabu bilang, orang tua dulu mengatakan, pasti sumpu memang ini apa pamulan anak-anak si bawa jenging. Itu luar biasa, Pak. Kalau ilmu itu orang tahu. Sebenarnya itu juga istri bisa dikasih begitu, Pak. Pada saat orang berhubungan, selesai berhubungan, detak jantung itu bisa dikasih ketemu, kemudian bacakan Fatihah, kemudian tarik itu. Istri menyeleweng, kita akan tahu. Biar tidak diberitahu. Itu ada ilmunya itu, tapi saya ini sudah lewat. Pak akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.